Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di pertemuan topik kedua kita kali ini tentang kewirausahaan Islami. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan lebih jauh membahas tentang pengertian, prinsip, dan manfaat dari wirausaha. Nah, seperti yang kemarin sudah kita diskusikan, bahwa kita akan mengacu pada buku Kewirausahaan Syariah dari Bapak Farid tahun 2017. Baik, langsung saja kita mulai ya. Yang pertama adalah pengertian dari kewirausahaan itu sendiri. Kewirausahaan menurut Inpres atau Instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 4 tahun 1995, waktu itu presidennya masih Bapak Soeharto ya. Nah, pada tahun tersebut kewirausahaan itu dikupas dan kemudian ditemukan arti sebagai berikut, yaitu semangat, sikap. Jadi ada semangatnya, ada sikapnya, ada perilakunya, dan kemampuan seseorang menangani usaha dengan meningkatkan efisiensi untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar. Nah, dari dia mengelola dari suatu usaha itu membutuhkan inovasi, kreativitas, daya tahan. Nah, daya tahan itu maksudnya jika ada terpaan apapun pada saat dia menjalankan usaha tersebut, maka dia dapat bertahan. Seperti misalkan ada pandemi seperti sekarang ini, seorang wirausaha atau seorang yang mempunyai jiwa kewirausahaan, maka dia akan lebih jauh atau lebih kuat untuk menghadapi pandemi seperti ini, dan bahkan bisa bangkit dan meraup keuntungan dari sebuah pandemi. Nah, itu namanya seseorang yang mempunyai jiwa kewirausahaan. Baik, wirausaha sendiri di Indonesia itu sebenarnya sudah ada dan sudah banyak digunakan sebelumnya. Namun kemudian artinya beralih. Jadi dulu wirausaha itu adalah wira swasta. Jadi wirausaha itu sama dengan wira swasta. Bedanya wira swasta ini diambil dari bahasa Sanskerta. Seperti yang Salim dan Asfahsani 1995 mengatakan bahwa wira itu berarti utama, gagah, seorang pejuang. Swa berarti sendiri, dan sta berarti berdiri. Jadi wira swasta ialah seseorang pejuang yang berusaha berdiri dengan kemampuannya sendiri, berusaha menghidupi dirinya sendiri dengan kemampuannya sendiri. Gitu ya. Oke, selanjutnya pengusaha itu berbeda dengan wirausaha. Nah, ada dari beberapa kita yang biasanya menganggap bahwa seorang pengusaha itu ya seorang wirausahawan itu, gitu kan. Tapi ternyata berbeda. Berbedanya ada pada titik ini. Pengusaha adalah orang yang memiliki bisnis skala besar maupun kecil, dan tidak semua pengusaha memiliki jiwa entrepreneur atau wirausaha. Nah, sedangkan seorang entrepreneur atau seorang wirausaha sudah pasti memiliki jiwa pengusaha, di mana mereka dapat memanfaatkan peluang dari setiap bisnisnya atau orang yang terjun ke dalam suatu bisnis tersebut. Sehingga perlu dicatat lagi bahwa seorang wirausahawan akan memiliki bisnis yang akan dijalani dan akan dapat terus-menerus bertahan. Itu ya. Jadi belum tentu seorang pengusaha itu memiliki jiwa entrepreneur. Jadi kalau seorang pengusaha yang dia jatuh kemudian bangun lagi, menemukan inovasi lagi, dia bersaing dengan orang lain, dan dia memiliki banyak sekali cara untuk memprogram atau menggunakan seseorang yang terlibat dengan bisnisnya, kemudian dia juga bisa mengelola keuangannya, produksinya, dan lain sebagainya, semuanya secara utuh, maka dia dianggap sebagai entrepreneur. Termasuk kalian nanti. Kalian tidak bisa saya dikte. Jadi, kalian akan menemukan kesempatan untuk berwirausaha itu secara
secara otodidak atau secara menjalani dengan diri kalian sendiri. Jadi kalian tidak bisa saya dikte bahwa oh wirausaha itu berarti harus seperti ini seperti ini. Tetapi jika kalian mencoba, gagal, kemudian berusaha lagi, gagal lagi, berusaha lagi, kemudian gagal lagi dan bangkit lagi, maka nanti kalian akan menemukan apa arti wirausaha itu sendiri atau entrepreneur itu sendiri, gitu ya. Jadi memang mungkin kegagalan akan banyak sekali, namun hanya butuh satu kesuksesan untuk bisa menjadi seorang wirausaha, gitu ya. Kewirausahaan Islami sekarang. Nah, dari yang kita bahas tadi bahwa kewirausahaan adalah jiwa yang dapat mengelola dari di perdagangan itu, dapat mengelola, kemudian meningkatkan keuntungan dan lain sebagainya, inovatif, kreatif dan lain sebagainya. Lalu apa kewirausahaan Islami? Kewirausahaan Islami itu suatu perniagaan atau perdagangan produk atau jasa. Jadi tidak hanya produk, jasa pun yang bermanfaat, asalkan dia bermanfaat, melalui jual beli yang diikuti dengan pembayaran yang sah, menggunakan ijab kabul, dan menurut sunnatullah dan sunnah rasul. Ketutupannya. Jadi ada sunnatullah dan sunnah rasul. Di mana banyak poin di sini yang bisa saja tidak dimiliki oleh wirausahawan yang klasik atau fundamental wirausaha. Pertama, dia menjual jasa atau produk yang bermanfaat. Ini belum tentu loh seorang wirausahawan menjual produk atau jasa yang bermanfaat. Misalkan ada seorang wirausahawan yang dia menjajakan, kalian tahu, mystery box yang ada di Shopee atau di Tokopedia. Nah, di mystery box itu dia nggak tahu apa yang akan datang dan akan dia buka, tapi dia sudah membayar. Nah, itu kreatif, tapi tidak bermanfaat. Belum tentu barang yang didapatkan oleh si pembeli itu bermanfaat bagi dirinya. Ya, mengerti ya maksud saya ya. Yang kedua adalah diikuti dengan pembayaran yang sah. Nah, ini juga mungkin ada yang seorang wirausahawan yang di pembayarannya itu tidak sah. Yang ketiga, adanya ijab kabul. Adanya saling keikhlasan antara penjual dan pembeli. Dan yang keempat adalah adanya sunnatullah dan sunnah rasul yang dia pegang dalam wirausaha itu. Nah, dari situ holistiknya atau kewirausahaan Islami itu berdiri, gitu ya. Nilai agama apa dalam perdagangan yang harus kita pegang? Yang pertama adalah niat yang baik. Jangan sampai kalian berdagang, kita wirausaha dengan niat yang buruk, ya kan? Yang kedua adalah tidak melupakan akhirat. Kadang ada seseorang yang sangat serius dalam berdagang, dalam mencari kekayaannya, tapi dia melupakan akhirat, ya kan? Dia seolah-olah mencari semuanya, tamak gitu ya. Jadi kurang, ini kurang dan lain sebagainya, sampai menimbun harta benda dan lain sebagainya. Akhirnya dia melupakan akhirat, bahwa dia nantinya akan mati. Nah, namun ketika dia dihadapkan dengan kematian, dia tidak sepeser pun membawa harta yang dia cari di dunia. Yang ketiga adalah zikrullah. Jadi ketika Anda memulai usaha atau memulai wirausaha, sudah bismillah terlebih dahulu, itu salah satu zikrullah. Kemudian di saat kalian berdagang dan lain sebagainya, menunggu pembeli dan lain sebagainya, kalian terus menyebut atau berzikir kepada Allah. Kemudian saat mendapatkan laba, keuntungan, kalian berzikir juga kepada Allah, alhamdulillah wa syukurillah, kemudian nikmatnya akan bertambah. Atau mungkin ketika kalian gagal dalam pencapaian sesuatu pada suatu usaha itu, kalian beristighfar kepada Allah, itu zikrullah. Jadi setiap langkah demi langkah adalah zikrullah. Yang keempat, tak lupa berzakat. Jadi setiap pendapatan yang kita dapatkan itu dizakatkan. Nah, kalian sudah belajar sendiri dan sekarang sudah sangat mengerti bahwa harta atau mal itu wajib dizakati. Jika sudah memenuhi nisabnya terutama ya. Yang kelima, tidak meremehkan
barang yang haram dan syubhat. Jadi nilai agama yang ada di perdagangan itu jika kalian terapkan adalah kalian akan lebih peka terhadap sesuatu yang haram, terhadap sesuatu yang syubhat itu seperti apa. Yang keenam adalah membatasi diri dalam waktu berdagang. Tidak terus-menerus berdagang, adik-adik sekalian. Jadi, kalau kalian berdagang itu harus tahu waktu. Tidak 24 jam kalian membuka terus marketplace kalian, atau kalian terus membuka bimbingan belajar kalian, tapi kalian harus tahu membatasi diri waktu-waktu yang akan kalian gunakan dalam membuka jasa atau memproduksi suatu barang. Jadi, my success only is by Allah. Semuanya kesuksesan kita itu tidak dari diri kita sendiri, tapi semuanya dari Allah. Jadi dari Allah dan akan kembali ke Allah, gitu ya. Prinsip wirausaha Islami sendiri adalah ada 4. Yang pertama, sukarela, jujur dan adil, memiliki akhlak yang baik, dan dalam bentuk-bentuk transaksi mengindahkan atau mempertimbangkan syariah Islam. Yang pertama adalah prinsip sukarela, tanpa paksaan apapun. Jadi penjual dan pembeli itu menjual dan membeli tidak ada paksaan apapun. Menjual juga tanpa memaksa atau dipaksa. Sebaliknya membeli tanpa terpaksa atau dipaksa. Tanpa memaksa atau aku harus membeli ini, nggak boleh. Jadi kayak misalkan dipaksa untuk menjual tanahnya karena digusur. Nah, itu juga sebenarnya tidak terlalu Islami, karena secara Islami jual beli itu haruslah sukarela. Nah, itulah mengapa kalau ada orang tergusur biasanya bahasanya adalah ganti rugi ya, bukan ganti untung, ganti rugi, karena dia rugi sebenarnya, ya kan. Kemudian yang kedua adalah prinsipnya jujur dan adil. Al-Quran mengatur bahwa tanggung jawab dalam perdagangan dan bentuk transaksi apapun adalah tanggung jawab individu. Hal ini untuk mencegah tindakan yang tercela, ya kan? Jadi di situ di prinsip jujur dan adil inilah kita belajar bagaimana caranya supaya dia pembeli jujur, penjual jujur. Jadi penjual jasa, misalkan kalian akan membuka sebuah bimbingan belajar ya, maka di situ nantinya akan ada kontrak, ya kan? Dibaca dulu, nanti masuknya berapa kali, kemudian dapat apa aja dan lain sebagainya, itu dimunculkan dalam suatu kontrak atau dalam suatu mungkin pemberitahuan dan lain sebagainya, ya kan? Tata cara dalam penjualan jasa tersebut. Kemudian ketika nantinya ada pembayaran, maka harus ada kwitansinya dan lain sebagainya. Ini adalah cara-cara untuk menjadi jujur dan adil. Kemudian prinsip kewirausahaan Islam yang ketiga adalah akhlak yang baik. Jadi jika kalian akan menjual jasa atau menjual produk, kalian harus tentunya jujur, amanah, menepati janji, murah hati, ya kan, sabar, pemaaf dan dermawan. Ini banyak sekali akhlak-akhlak yang baik yang memang harus kalian terapkan dalam dalam kewirausahaan Islami. Jadi ketika kalian jujur, amanah, tapi kalian tidak sabar, nah ini juga akan meruntuhkan atau merugikan kewirausahaan kalian sendiri gitu. Tidak banyak nantinya konsumen yang akan kembali, atau ya semuanya sudah tahu tentang istilah pelayanan prima. Jadi ketika senyum, sapa dan salam itu harus diterapkan. Itu salah satu akhlak yang baik yang memang harus dipakai dalam kewirausahaan Islami. Kemudian 4, yaitu prinsip dalam bentuk transaksi. Nah, di Islam dalam transaksi atau jual beli itu ada 3 prinsip utama, yaitu yang pertama rukun ya. Yang pertama adalah akad atau transaksinya. Yang kedua, objek transaksi yang dijual atau jasa yang dijual. Yang ketiga adalah subjek, siapa orang yang menjual dan siapa orang yang membeli. Nah, itu sudah diatur dalam Islam. Misalkan objek transaksi tidak boleh yang samar. Misalkan mangga di atas pohon sudah dibeli padahal belum tahu berapa kilogram mangga itu. Nah, itu salah satu objek transaksi yang harus benar-benar pelajari sehingga objek transaksi ini benar-benar halal. Kemudian misalkan menjual ikan di laut,
menjual ikan di tambak tapi tanpa tahu berapa kilo nanti ya yang akan dia dapat, si pembeli dapat. Nah, itu salah satu yang syubhat atau haram. Kemudian yang subjek transaksi adalah orang yang akan menjual dan membeli, itu pun juga sudah ada syarat-syaratnya, seperti harus berakal, kemudian harus cukup umur dan lain sebagainya. Nanti coba kalian pelajari terlebih dalam tentang subjek transaksi ini. Oke ya. Yang selanjutnya adalah manfaat berwirausaha itu sendiri. Ada beberapa manfaat yang saya sebutkan di sini dan kalian nanti mungkin harus menambahkannya di kolom komentar ya. Yang pertama adalah menambah nilai ibadah dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja ya kan. Kita beribadah, kita semakin takwa kepada Allah jika kita melakukan hal-hal yang sangat Islam. Maksudnya sangat Islam gimana ya? Yang jujur, kemudian adil dan lain sebagainya, itu bentuk takwa kita, yaitu menjalankan yang di perintah, kemudian menjauhi larangannya. Selain itu kita bisa hidup secara mandiri, ya kan? Misalkan kita udah nggak punya gaji, kemudian membangun citra diri, kemudian menjadi kaya, membuka lapangan kerja, membina silaturahim dan dakwah, seperti masuknya Islam di Indonesia juga dari perdagangan kan. Kemudian meningkatkan sifat dermawan karena kita diharuskan berzakat ketika kita mendapatkan laba. Nah, sekarang coba kalian sebutkan manfaat dari berwirausaha secara Islami versi kalian. Jadi tinggalkan di kolom komentar kira-kira manfaat wirausaha secara Islam itu apa sih. Oke ya. Terima kasih, mungkin itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.